Sebenarnya sih kesimpulannya di sini kayaknya ya, mencegah ini salah satunya meningkatkan imunitas. Cara yang paling strategis yaitu menjaga kualitas pakan. Klimat kandang ini juga perlu kita susun biar dia tetap stabil. Jangan terlalu jauh jarak suhu siang dan malam. Cuman itu yang justru lebih susah di daerah dingin seperti ini. Di Mas Itis itu kok ya susah ya, sehingga kita ya akhirnya beli obatnya Pixaulicin akhirnya gitu. Ya, Pixaulicin, pisolicin, ya. Karena saking tajamnya itu ya, licin banget. Mungkin menurut jenengan itu sebenarnya persentase kesembuhan itu berapa persen? Terus apakah mungkin masih bisa dipertahankan gitu, Dok? Matur nuwun. Oke, Mas Joko, makasih pertanyaannya. Jadi tadi Mas sudah sempat ada pertanyaan. Kalau misalkan derajatnya masih subklinis, kemungkinan masih bisa sembuh walaupun tidak pulih seperti semula. Jadi mungkin biasanya 3 liter dia akan turun jadi 2,5 atau 2 liter. Jadi puncak laktasinya akan tetap menurun, tidak akan perform seperti sebelum terkena mastitis. Kalau genetiknya bagus, tahan mawon jadi indukan. Kalau genetiknya kurang bagus ya tadi Pixaulicin bisa, apalagi kalau lagi ada permintaan akikah kok dilalah sempat ada yang agak-agak mastitis sedikit ya pas gitu. Tapi enggak enak juga, biasanya kan akikah cari yang sehat ya. Jadi ngoten sih Mas. Kalau peluang sembuhnya tadi tergantung gejalanya. Kalau masih subklinis masih bisa kita bilang 90% disembuhkan. Walaupun tidak akan balik ke produksi awal. Pripun Mas Joko? Cukup matur nuwun, nggih. Terima kasih. Ini yang jenengan ternak kambing perah juga ya? Iya, sedikit. Ya minimal buat minum sendiri toh. Ya. Ya, istri nih. Kenapa? Istri yang susu. Oh, Mbak Lia yang anu. Tapi kan Mbak Lia. Sudah diolah juga jadi beberapa Mas, dipasarkan beberapa produk ya. Wah, itu produknya. Ya, mantap. Mantap, sukses. Amin. Atur nuwun. Sami-sami. Terus biasanya mastitis pengaruh di cuaca kayaknya, di musim ya. Biasanya kalau musim hujan, kelembapan, kalau pas laktasi itu rentan atau pas pancaroba itu. Artinya biasanya selain dia bakteri mungkin sebenarnya kan dari imunitas ya. Kalau dia ketika dia mungkin lagi ngedrop, tingkat stresnya tinggi, kayaknya lebih rentan. Iya. Imunitas itu pengaruh banget. Jadi kalau memang lagi ngedrop terjadi infeksi, kalau dia pas lagi seger mungkin imunoglobulinnya atau daya tahan tubuhnya masih bagus ya bisa mengatasi lah. Tapi begitu daya tahan tubuhnya udah nggak bagus ya banyak sekali penyakit yang menggerogoti. Kembali daya tahan tubuh dari pakannya juga. Makanya sebenarnya sih kesimpulannya di sini kayaknya ya, mencegah ini salah satunya meningkatkan imunitas. Cara yang paling strategis yaitu menjaga kualitas pakan. Itu sebelum kita mengobatin gitu. Biasanya kalau sudah kurang pakan, baik itu dari mineralnya salah satunya ya, dari sumber mineralnya atau dia dari proteinnya, sehingga dia kurang tekor istilahnya ya, untuk dia makan, untuk kebutuhan produksi sama untuk kebutuhan dia hidup nggak cukup. Biasanya dia ya itu tadi kan ngambil dari dokter Bobi tadi ya. Tapi selama kualitas pakannya cukup dan kalau bisa itu lebih itu biasanya nggak ada masalah itu. Kenapa? Ketika idealnya kalau kita ya, ketika kita imunitasnya tinggi, hujan-hujanan 1 hari pun ya nggak masalah, ada bakteri bersin aja, tapi artinya kan sistem imunitas kita itu mampu mengcovery daripada bakteri atau penyakit itu yang datang. Jadi ya nggak apa-apa. Biasanya yang cenderung gampang sakit atau terkena mastitis di kambing perah ini kayaknya yang kondisinya itu kurang fit. Biasanya faktornya itu ya salah satunya yang terbesar itu ya faktor
daripada kualitas makanan. Kalau menurut saya itu sih. Nah, kemudian Bagaimana dok? Ini kan dokter hewan, aku kan praktisi. Ya. Itulah salah satu solusi. Ya, memang di situ Mas. Jadi pas pancaroba, apalagi kayak gini nih peralihan. Kayak kemarinan lah. Ini sempet ya kita aja yang kemarinan 2 minggu panas-panasan terus tiba-tiba hujan tiap hari di Karo. Ini beruntung nih malam ini nggak hujan nih. Ini beruntung. Biasanya udah malam hujan dingin dan lain sebagainya udah kena inilah. Makanya biasanya Kambing juga sama kalau misalkan kurang bagus dari segini. Apalagi gini. Satu yang kadang-kadang teman-teman belum terlalu perhatikan. Kambing di daerah panas untuk manajemen mikroklimat kandang sebetulnya jauh lebih enak. Kalau di daerah dingin kayak di Karo 1200 dpl kayak di tempat kita sekarang ini di rumah ini, itu siang kadang terik, malamnya dingin parah hujan. Pagi itu kambing itu rambutnya tuh berdiri semua kedinginan. Jadi untuk kambing perah pun sebetulnya perlunya stabil. Jadi mikroklimat kandang ini juga perlu kita susun biar dia tetap stabil. Jangan terlalu jauh jarak suhu siang dan malam. Cuman itu yang justru lebih susah di daerah dingin seperti ini. makanya itu aku sempat dengar dari Pak Afton, Bang. Iya, ya memang begitu. Sekitar 3 sampai 4 derajat Celcius ya. Betul. Kalau terlalu jauh bedanya, ya stres juga kambingnya. Jadi bukan hanya ada heat stress ya. Kalau di ayam ada heat stress ya. Ada Heat stress ada, tapi cold stress juga ada. Terlalu dingin juga nggak bagus juga. Karena dia harus ngejot tubuhnya gimana caranya kalau bikin nyaman. nah makanya kalau saya sebagai pelaku ya praktisi karena yang nggak ada punya kalau kebetulan dokter Bobi memang dia dokter ya kan jadi tahu kalau intinya saya dari mindset dari pola pikir itu untuk menjaga jangan sampai terkena mastitis walaupun kadang-kadang juga terkena juga. Salah satunya kalau saya perhatikan yang sering di tempat kita itu selain cuaca, pakan, juga tingkat stres tinggi populasi kepadatan kandang. Kayaknya mungkin ya itu. Jadi kalau kebetulan yang di koloni kandangnya kalau terlalu padat dia tingkat stresnya tinggi juga. Itu kan mengakibatkan salah satunya juga nah, itu kan akibat stres sih sebenarnya juga.